Usai mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat beberapa waktu lalu untuk melakukan tabayun terkait materi pertunjukan stand-up komedi, kini komika Panji Pragiwaksono sedang menjalani sanksi adat Mak Buak Burun Mangkalo Oto di Tongkonan Layu Kairo, Sangalatan atau Raja Sulawesi Selatan. Prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik. Diketahui, proses hukum adat ini merupakan tindak lanjut dari video materi stand-up Panji di kanal YouTube miliknya yang dianggap menyinggung prosesi adat bagi orang yang meninggal dunia di kalangan masyarakat Toraja. Lantas, apakah langkah Panji berkunjung dan meminta maaf ke sejumlah pihak yang keberatan dengan materi stand-up-nya sebagai upaya menyelesaikan kasusnya? Ya, kalau kita lihat Panji Pragiwaksono ini tengah gencar melakukan safari maaf. Apakah pidana ini akan berlanjut dan apakah langkah yang diambil Panji ini untuk menyelesaikan konflik dan juga laporan-laporan berkaitan dengan stand-up komedi yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa yang sudah hadir bersama saya. Ini ada Pak Andi Humerson, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Oke. Selain Pak Andi, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom bersama dengan Kiai Haji Matin Syarkowi, pelapor Panji. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin terlebih dahulu ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita lihat safari maaf ini tengah gencar dilakukan oleh Panji Pragiwaksono. Kalau menurut Anda dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh Panji, apakah ini menurut Anda sudah cukup untuk menunjukkan adanya itikat baik yang ditunjukkan oleh Panji? Ya, terima kasih. Maaf itu memang satu yang baik ya, karena walaupun bagaimana setiap apa tindakan kita itu harus dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Karena itu soal hukum ini mungkin akan berbeda. Jauh nanti permintaan maaf itu seperti apa. Ada hal-hal yang memang ada perasaan yang bukan hanya merasa dilecehkan, tetapi juga ada hal-hal yang dapat merugikan dalam konteks apa yang dinarasikan oleh Mas Panji. Itu Mbak. Oke, kalau dari sisi pelapor Pak Kiai, ini Anda melihat kan kalau kita lihat Panji juga terbuka dengan opsi damai begitu. Kalau opsi damai ini juga diajukan ataupun Panji ingin membahas bersama dengan para pelapor untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan begitu. Apakah terbuka untuk kesempatan ini Pak Kiai? Oh iya, tentunya kita sebagai sesama anak bangsa soal pasti terbuka. Oke, baik. Sekarang saya mau mendengar dari sisi hukum pidana. Pak Andi, kalau menurut Anda langkah yang diambil oleh Panji dengan tabayun, meminta maaf, ini cukupkah untuk kemudian membuat Panji ini mendapatkan hukuman yang berkurang atau bahkan tidak berlanjut begitu kasus hukumnya? Ya, jadi kalau bicara hukum, itu kan ada norma hukum ya. Jadi norma ini memang ada norma hukum dan norma agama, norma sosial. Nah, jadi yang dilakukan oleh Panji, penyelesaian secara adat, itu sebenarnya adalah penyelesaian secara adat. Jadi normanya itu norma non-hukum. Oke. Jadi untuk mengetahui tentang seberapa tersakiti seorang korban atau kelompok korban itu, tentu sanubari dari korban tersebut. Nah,
manakala memang ada pelapor lalu dimohonkan maaf, maka ini dikembalikan kepada korban sendiri. Oke. Jadi penyelesaiannya itu baru dalam ranah norma adat. Nah, untuk hukum sendiri tentu ada mekanisme. Tidak bisa serta-merta permintaan maaf itu lalu dituangkan dalam bentuk penyelesaian masalah hukum khususnya. Jadi di dalam KUHP, terutama KUHP kita yang baru, KUHP tahun 2025, yaitu ada 2 mekanisme dalam penyelesaian suatu perbuatan pidana. Yaitu satu adalah dalam plea begging, yaitu di mana ada seseorang mengakui kesalahannya dan melakukan pengakuan bersalah kepada jaksa penuntut umum. Nah, itu tujuannya adalah agar supaya pidananya itu nanti akan diberikan yang lebih ringan daripada yang seharusnya. Lalu ada mekanisme yang kedua, yaitu melalui keadilan restoratif. Restoratif justice. Atau yang dikenal dengan restoratif justice. Nah, ini memang berdampingan. Di mana tadi plea begging itu adalah berkenaan dengan pasal 78. Lalu yang berkenaan dengan restoratif justice itu adalah di pasal 79 KUHP. Nah, maknanya apa? Maknanya apabila seseorang benar-benar agar supaya bisa dimaafkan baik dari segi adat dan dari segi hukum, maka dia harus menempuh sistem mekanisme yang tertuang dalam hukum acara. Jadi, perbuatan seseorang meminta maaf itu belum selesai, belum menggugurkan dari proses pidananya. Oke. Jadi, yang harus dilakukan adalah baik pelapor dan telapor itu harus sepakat dan menuangkannya itu dalam berita acara dan harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa secara lisan. Kalau dalam kasusnya Panji, peluang untuk restoratif justice menurut Anda seperti apa? Restoratif justice sangat tergantung kepada pihak pelapor. Karena sekali lagi saya mengatakan, untuk merasa sakit yang diketahui sanubarinya itu adalah dari pelapor itu sendiri. Jadi Mbak Vena dan saya, kita yang bukan misalnya lah bukan warga NU atau bukan warga Toraja, tentu tidak bisa memahami sikap sanubarinya. Karena bicara pidana ini adalah bicara tentang bagaimana perasaan korban itu sendiri. Sehingga harus dikembalikan kepada korban dan korban harus menyatakan dengan secara tegas tertulis dan dituangkan dalam BAP, dan menurut dari pasal 78 dan 79 itu harus adanya dalam bentuk penetapan pengadilan. Oke, jadi proses itu yang harus dilewati jika kemudian ingin menghasilkan restoratif justice. Siap, dalam betul. kasus Panji. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau Anda melihat langkah dari Panji ini merupakan langkah bentuk tanggung jawab moral, atau Anda melihat kalau ini strategi yang dilakukan oleh Panji untuk menghindari proses pidana? Saya berhusnudzon ya. Ini juga upaya tanggung jawab moralnya Mas Panji, saya pikir, Pak. Tapi kalau dari sisi Pak Kiai, kalau untuk menghindari hukum itu kan ada yang berwenang. Baik. Jadi nanti bagaimana pelapor pada yang berwenang, saya pikir begitu. Oke. Pak Kiai, kalau dari sisi Anda sebagai pelapor, apakah siap untuk memaafkan Panji? Memaafkan itu kan sesuatu yang kalau orang minta maaf, bagi keyakinan kami tentu sangat terbuka untuk memaafkan. Tapi kan ada tanggung jawab moral yang bukan sekedar itu. Karena kita ini kan yang kita persoalkan ini soal narasi ya. Narasi yang menurut keyakinan kita itu sangat mengganggu, yang menyebut soal sholat buat candaan tadi. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti dari sisi Pak Kiai ini memaafkan, tapi proses masih terus berlanjut dan mempermasalahkan mengenai narasi yang disampaikan dalam stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kami jeda terlebih dahulu. Pak Kiai, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali sedikit ke Pak Kiai. Pak Kiai, tadi Anda bilang proses masih oke, baik. Nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Pak Kiai, kita coba cek lagi. Pak Kiai, halo Pak. Halo. Oke, Ya. baik Pak Kiai, tadi Anda mengatakan proses masih terus berlanjut begitu. Kalau misalnya memang ada upaya damai yang diajukan, ada syarat nggak sih yang diajukan Anda sebagai pelapor untuk bisa mewujudkan ataupun terwujudnya restoratif justice ataupun upaya damai? Iya, ada tentu syaratnya. Syarat yang pada saat itu kan saya bilang apa yang menjadi dasar Mas Panji membangun narasi bahwa orang yang tidak pernah bolong-bolong, kan itu Mbak awalnya, yang tidak pernah bolong-bolong dalam sholatnya tidak otomatis baik. Sebab keyakinan kami dari rangkaian kalimat tidak pernah bolong-bolong itu adalah sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat, baik dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, baik dalam keadaan di rumah maupun dalam keadaan bepergian. Orang semacam ini nih tidak ada peluang untuk disebut tidak baik. Oke, jadi Tapi disebut oleh Mas Panji dan Mas itu belum tentu baik, tidak otomatis baik. Lalu dianalogikan dengan cerita berikutnya soal anak sekolah yang tidak pernah bolos dari SD, SMP, SMA, hasilnya ya seperti yang disampaikan Mas Panji, kan luar biasa gitu. Sementara kita orang tua, siapapun dan agama apapun, pasti menyuruh anak itu, memotivasi anaknya itu untuk rajin ibadah, rajin sholat, rajin sekolah. Baik, baik Pak Kiai, jadi intinya tetap ada syarat ya yang ingin Anda ajukan ketika upaya damai ataupun restoratif justice ini terbuka untuk Panji. Saya mau kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau Anda melihat ternyata ada syarat nih untuk bisa mewujudkan restoratif justice terjadi dalam kasus Panji ini. Sebetulnya diperbolehkankah untuk mengajukan syarat-syarat tersebut atau memang harus begitu ada syarat untuk bisa menghasilkan restoratif justice dalam kasus ini? Ya. Khusus restoratif justice, memang ini adalah suatu fenomena baru yang sudah dituangkan ya dalam bentuk KUHP ya. Nah, namun harus diperhatikan untuk melakukan suatu restoratif justice maupun dalam bentuk pengakuan bersalah itu 7879 itu memiliki syarat selain syarat yang diajukan oleh pelapor. Jadi selain syarat yang diajukan oleh pelapor, juga ada syarat yang melekat kepada perbuatan pelaku ataupun orang yang terduga melakukan tindak pidana. Yaitu diantaranya itu adalah si pelaku ini adalah bukan residif atau belum pernah melakukan tindak pidana dan dihukum dia. Jadi ini adalah suatu tindak pidana yang first time, yang pertama kali dilaporkan. Jadi kalau misalnya ada 2 laporan, ini menjadi pertanyaan, apakah bisa dilakukan restoratif justice? Saya menggunakan aliran yang mengatakan kalau ada 2 perbuatan, maka sebenarnya pada saat bersamaan berjalan, itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya memang mau dilakukan, ya harus dua-duanya itu memang diberikan pengampunan ataupun diberikan restoratif. Jadi sehingga berdamai gitu ya. Jadi yang pertama adalah dia adalah suatu perbuatan tindak pidana yang pertama kalinya. Yang kedua, yang dilakukan itu perbuatan yang dilarang itu yang dilakukan atau delik tindak pidana itu adalah berkenaan dengan ancaman yang maksimalnya adalah 5 tahun. Apabila yang diancam itu lebih dari 5 tahun, itu pun menjadi persoalan ataupun menjadi suatu hambatan untuk melakukan restoratif justice. Karena memang yang diatur oleh undang-undang adalah 5 tahun atau memang dendanya itu kategorinya itu kategori 3 dan 5. 3 untuk restoratif justice, kategori 5 untuk pengakuan bersalah begitu ya. Nah, lalu juga tidak termasuk suatu tindak pidana yang extraordinary crime. Misalnya
korupsi, tidak bisa. Lalu misalnya berkenan dengan terorisme juga tidak bisa, gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menjadi suatu concern. Jadi tidak serta-merta restoratif justice itu bisa dijalankan. Satu, ada syarat dari pelapor, dua, ada syarat dari undang-undang, yaitu di pasal 78 dan 79. Kalau dari kacamata Anda, langkah yang tengah dijalankan oleh Panji sejauh ini seperti mendatangi MUI, kemudian meminta maaf, dan upaya juga untuk berkunjung langsung ke Toraja untuk mengikuti hukum adat begitu, dan menyatakan secara langsung di hadapan media publik bahwa ia terbuka dengan adanya upaya damai restoratif justice. Ini merupakan langkah yang tepatkah untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara damai? Ya, saya jelas katakan langkah ini sudah tepat. Kenapa tepat? Karena pidana itu melihat kepada tadi sesuai judulnya mens rea juga. Jadi niat dari seorang yang melakukan itu, apabila memang dia setelah melakukan, dia menyadari adanya kesalahan, kekeliruan yang dia lakukan, dan dia meminta maaf, itu akan jauh lebih baik. Saya katakan tanggung jawab pidana itu berbeda dengan perdamaian. Dia berdamai, tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya. Namun, dengan adanya upaya ataupun melakukan perdamaian itu, setidak-tidaknya dapat mendorong adanya suatu itikat baik tadi. Nah, jadi hal ini harus diperhatikan dari karakteristik, terutama karakteristik pidana siber. Jadi pidana siber kalau diperhatikan lebih jauh itu sebenarnya berkenaan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, lalu juga berkenaan dengan sara. Itu ada 3 elemen yang dasar, yang sangat krusial, yang dikenal oleh ahli-ahli pidana itu berkenaan dengan pemenuhan unsur. Yaitu pertama, yang karakteristik paling utama dari tindak pidana cyber itu adalah berkenaan dengan penyiaran. Dengan menggunakan kata-kata mentransmisi, mendistribusi, mendapat diakses, menyebarluaskan. Namun itu adalah suatu bentuk penyiaran. Jadi suatu penghinaan, kalau misalnya dilakukan, kita hanya ngobrol berdua, tidak disiarkan. Itu bukan tindak pidana penghinaan. Hanya penghinaan dalam bentuk yang diutarakan dari seorang kepada individu lain, tidak terpenuhi itu. Lalu yang kedua itu adalah dia harus adanya konten, ada muatan. Nah, muatan inilah sebenarnya tadi yang dipersoalkan oleh pihak pelapor. Begitu. Baik, kita juga telah berupaya begitu untuk mengundang kuasa hukum dari Panji Pragiwaksono, tapi sampai detik ini juga belum ada respon. Tapi sebagai gantinya pemirsa, kami akan hadirkan pernyataan dari kuasa hukum Panji Pragiwaksono, Haris Azhar, berikut ini. Kawan-kawan yang melapor, yang menjadi pelapor, mudah-mudahan terinformasikan dengan proses ini. Jika memang perlu dialog, kami juga menyediakan waktu. Tetapi juga alangkah lebih indahnya teman-teman itu juga bisa bertemu nanti membaca hasil dari proses ini semua. Artinya tidak ada yang perlu dinegasikan. Tapi kalau kembali ke polisi, kembali ke penegak hukum, kami yakin, biarlah kami yakin hari ini gitu ya, ini kan adalah proses yang dijanjikan dari KUHP dan KUHAP yang baru. Nah, ini kesempatan mereka untuk mengakui apa yang mereka perjuangkan untuk punya KUHP yang baru, katanya nilai-nilai adat, nilai-nilai masyarakat. Nah, nilai-nilai ini yang sudah dipraktekkan, yang sudah dikorbankan waktu dan tenaganya oleh banyak keluarga dari 32 wilayah adat yang datang hari ini. Mudah-mudahan polisi bisa menangkap pesan ini secara lebih baik, karena dalam proses ini juga tadi disampaikan faktanya, disampaikan juga klarifikasinya. Tentu kita nantikan bagaimana keberlanjutan kasus Panji Pragiwaksono. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Kiai telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.